Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Baik, kita akan berdoa menyerahkan seluruh persembahan yang telah terkumpulkan pada saat ini. Kakak aja kita semua untuk tunduk kepala dan lipat tangan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah selesai mengumpulkan persembahan kami pada saat ini. Persembahan yang kami kumpulkan tidaklah banyak dan tidaklah seberapa dari apa yang telah Tuhan perbuat bagi hidup dan kehidupan kami, Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas pekerjaan-Mu di dunia ini, untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini sama seperti kerajaan-Mu di sorga. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Acel. Namun sebelum itu, Kakak undang adik-adik semua, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita hendak ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami hendak baca dari kebenaran firman Tuhan di Perjanjian yang baru, Filipi 13, Filipi 3 ayat 13 hingga ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Berkati kami, berarti kami, agar kami boleh mengerti dan melanjutkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil terdapat dari surat Paulus ke jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 3. Terpilih dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16.
Filipi 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Baik adik-adik, jika sudah menemukannya, adik-adik silakan mengikutnya. Kakak akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan aku mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita semua dikatakan berbahagia karena kita telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita di hari ini yang terpilih dari surat Yohanes pada jemaat di Filipi, kita pilih satu ayat untuk kita akan sama-sama merenungkan, yaitu ayatnya yang 13 yang berbunyi demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dari pembacaan ini, apa yang akan kita pelajari, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, dan apa yang kita bawa pulang dan kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sepintas kakak jelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Bahwa ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sementara berada di penjara. Namun dia mempunyai 2 orang perantara atau 2 orang teman setia yang terus setia menemaninya dalam menjalankan misi pelayanan, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Nah, 2 orang ini yang membantu pelayanannya ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Nah, apa maksud dari surat Paulus ini atau pembacaan ini atau surat ini juga untuk jemaat di sana? Ada apa yang terjadi di sana? Nah, surat ini atau pembacaan ini adalah untuk mengingatkan jemaat di Filipi agar tidak terhasut dan terpecah pelayanannya akibat beberapa orang di dalam jemaat tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 2, ayat 1, di sana tentang pelayanan jemaat itu ada yang namanya diaken. Ada 2 orang perempuan yang mereka sedikit punya versi pelayanan atau mereka sedikit keluar dari pelayanan yang ditujukan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dengan semangat, dengan gencarnya menulis surat ini agar jemaat di sana bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Tujuannya untuk apa? Supaya orang Kristen atau orang-orang di sana mengerti pentingnya pemeliharaan terhadap persekutuan dan kesatuan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya, sehingga Injil
Tuhan itu dapat disebarluaskan. Nah, itu sedikit pembuka yang kakak bagikan biar kita paham. Lalu dari pembacaan kita yang tadi kakak baca, yang terdiri dari ayat 13. Nah, di sini kakak beri tema bahwa melupakan masa lalu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, semua yang terjadi atau kita semua yang saat ini sementara mengikuti ibadah, kakak ucapkan shalom buat kita semua. Dan kita akan pelajari tentang apa yang ditulis dalam ayat 13 ini. Dan di situ kakak beri judul melupakan masa lalu. Nah, Paulus mengeluarkan pikiran dari pikirannya atau semua masalahnya dia yang dia merasa akan menghambat kemajuan rohaninya di masa kini. Dia mempraktekkan hal melupakan. Nah, tadi di awal kakak bilang kita punya judul pembacaannya adalah melupakan. Melupakan ini kalau kita terjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melupakan itu asal katanya lupa. Ya, lupa atau tidak ingat atau menghapus dari ingatan. Atau melalaikan dan sebagainya. Ada banyak arti kata yang bisa kita dapatkan di dalam kamus tersebut. Itu. Nah, satu cara yang bisa kita lakukan untuk melupakan masa lalu secara fikih adalah fokus pada masa kini. Nah, ini yang Rasul Paulus mau bagikan kepada kita dan ditekankan buat kita. Nah, ada beberapa alasan yang perlu kita pelajari bahwa kenapa kita perlu melupakan masa lalu. Karena kita tidak mungkin terus berlama-lama di dalam masa lalu itu. Nah, dan juga masa lalu itu kan sudah terjadi, sudah berakhir dan selesai. Kita tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu tersebut. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu tentang masa kini dan masa depan yang akan datang. Adik-adik yang diberkati Tuhan, jika seseorang selalu membicarakan kesalahan dan kegagalan di masa lalu, maka kita tahu bahwa dia tidak fokus pada masa kini. Salah satu favorit iblis adalah membuat kita tinggal dalam kegagalan masa lalu sehingga kita tidak berada pada posisi menerima berkat Tuhan di masa kini. Iblis akan mencoba menarik untuk membuat kita berdiam diri dalam kesuksesan masa lalu kita. Akhirnya kita terbuai dengan masa lalu. Oh, dulu saya senang dengan begini, dulu saya begini, saya begitu. Nah, kerjaan iblis yang membuat kita terbuai sehingga kita tidak fokus ke masa depan. Nah, mereka berharap orang lain tahu siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi jika kita terlalu fokus pada masa lalu? Pertama, kita mungkin kehilangan berkat masa kini. Yang kedua, mungkin kita tidak bisa hidup di masa lalu sekaligus menikmati sukses di masa kini. Untuk itu, nah, mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mau kemenangan, kesuksesan, kegagalan, kita lupakan kemenangan, kegagalan, dan lupakan semuanya. Jangan kita biarkan masa lalu menutupi apa yang Allah sediakan hari ini buat kita. Marilah kita fokus pada masa kini sehingga kita bisa terus maju kepada kebesaran di dalam Tuhan.
Mari kita lupakan luka hati kita karena tidak seorang pun yang tidak pernah sakiti. Kita mengampuni mereka dan kita jangan juga diam di dalam persoalan yang terjadi. Marilah kita meneladani Yesus Kristus. Beberapa minggu lalu kita baru selesai melewati minggu-minggu sengsara. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita. Nah, hidup ini bukan tanpa penderitaan. Yesus disakiti. Bahkan dia hidup tanpa penderitaan. Ia menolak dan mengusir ketika dia ada di dunia. Bagaimana kita meneladani pelajaran tentang Kristus yang merupakan teladan dalam kehidupan kita orang Kristen. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu merendahkan hati kita, bahwa kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran, dan lain sebagainya dari sikap hidup Tuhan Yesus merupakan teladan hidup bagi segenap orang Kristen. Yesaya 53 ayat 3 berkata demikian, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Itu Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Tugas kita sekarang ini adalah kita fokus pada masa kini, sehingga masa depan kita bisa lebih cerah daripada masa lalu. Adik-adik ini berkati Tuhan. Mari kita lupakan segala sesuatu yang membuat kita terbengkalai, kita merasa sedih, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita tetap fokus untuk hari ini dan masa depan yang akan terjadi untuk kita. Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kebenaran firman-Mu telah kami laporkan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini belum sempurna. Kesempurnaan itu milik Engkau. Dan kebenaran firman Tuhan yang telah berbagikan, biarlah itu mendapat tempat di dalam hati dari anak didik, remaja terkasih. Kami telah usai. Tanamkanlah kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka, agar firman Tuhan ini terus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan dari kehidupan adik-adik terkasih di dalam mengikuti ujian, bahkan sudah selesai dari ujian, tetapi juga rencana-rencana masa depan hendak mereka tempuh nanti. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kami berikan pada ibadat tadi. Biarlah persembahan syukur ini berkenan untuk pelayanan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang. Tuhan tuntun dan sertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.